Selamat datang kembali di channel Pick Sport, channel yang mengulas seputar berita-berita Inter Milan. Mari luangkan waktu sejenak untuk menikmati sajian berita-berita dari kami, dan inilah berita-berita tentang Inter Milan hari ini. Inter Milan dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah kejutan untuk merekrut penyerang AS Roma, Paulo Dybala di jendela transfer musim panas 2024 ini. Hal ini menurut Tuttosport via FC Internews, bahwa Nerazzurri dapat memutuskan untuk menjadikan pemain berusia 30 tahun itu sebagai rekrutan nama besar. Inter masih belum sepenuhnya puas dengan opsi serangan yang mereka miliki untuk musim depan, 2024-2025. Mehdi Taremi tiba dengan status bebas transfer dari Porto. Sementara itu, Alexis Sanchez dipastikan hengkang di akhir kontraknya pada bulan ini. Lautaro Martinez dan Marcus Thuram dipastikan bertahan sebagai striker utama. Adapun masa depan Marco Arnautovic belum ada kepastian. Sementara itu, Joaquin Correa dipastikan akan dilepas secara permanen 1 tahun sebelum kontraknya berakhir. Inter masih berharap bisa mendatangkan satu pemain lagi di lini serang. Albert Gudmundsson dari Genoa menjadi target utama Inter, namun kepindahan penyerang serbaguna berusia 26 tahun itu akan memakan biaya yang besar. Menurut Tuttosport, Inter kini menyalakan kembali minat mereka untuk merekrut Dybala. Ide Inter mendatangkan Paulo Dybala dari Roma kembali muncul. Kontrak pemain asal Argentina itu saat ini di Roma hanya tersisa 1 tahun lagi. Terlebih lagi, Dybala kabarnya tidak sepenuhnya senang dengan situasinya saat ini, terutama setelah tak masuk skuad Argentina di Copa America 2024. Dybala juga berhasrat bisa bermain di Liga Champions. Saat ini di Roma ia mengantongi gaji bersih 8 juta euro per musim plus bonus. Total gaji kotornya sekitar 16 juta euro. Sementara itu, ada klausul pelepasan dalam kontrak Dybala senilai 20 juta euro. Oleh karena itu, kepindahan Dybala tidaklah murah, namun, biaya perekrutannya sedikit lebih murah dibandingkan dengan Gudmundsson. Dan CEO Inter, BP Marotta, akan siap menemukan cara untuk mencapai kesepakatan dengan Roma dan Dybala, yang akan membuat segala sesuatunya dapat dijangkau secara finansial. Inter pernah mengincar Dybala di masa lalu, dan bahkan sempat terlihat hampir merekrutnya, sebelum ia malah pindah ke Roma dengan status bebas transfer dari Juventus. Jika Nerazzurri serius menginginkan Dybala, maka mereka harus melepas Marco Arnautovic demi membuka ruang di skuad dan anggaran gaji. Davide Frattesi mengatakan bahwa memenangkan Liga Champions sebagai ambisi utamanya bersama Inter Milan. Dia juga menyebut ambisi utamanya bersama timnas Italia, yakni memenangkan Euro dan Piala Dunia. Dalam sesi wawancara dengan La Repubblica via FC Internews, Frattesi mengungkapkan ambisinya di musim-musim mendatang, baik di level klub maupun internasional. Frattesi kini telah semusim menjadi bagian dari skuad Nerazzurri, dan langsung mencicipi gelar Scudetto pertamanya. Pada musim debutnya di Inter, Frattesi memang belum mendapatkan posisi starter secara reguler. Kendati demikian, ia tetap memberikan pengaruh penting atas kesuksesan klub. Meski sering tampil sebagai pemain pengganti, Frattesi tampil gacor dengan mencetak 8 gol yang mengesankan di semua ajang. Selain itu, ia juga mencatatkan 7 assist, yang membuktikan jika dirinya setara dengan pemain bintang Inter lainnya. Dan musim depan, Frattesi pasti akan berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Nerazzurri berharap bisa mempertahankan gelar Serie A, dan pada saat yang sama,
membuat kemajuan signifikan di ajang Liga Champions. Frattesi tidak menyembunyikan ambisinya ingin mengangkat trofi Liga Champions bersama Inter Milan. "Saya ingin memenangkan semuanya," ujar pemain berusia 24 tahun itu. Euro dan Piala Dunia bersama Italia, dan Liga Champions bersama Inter. Frattesi juga berkomentar tentang pengaruh rekan setimnya, Nicolo Barella terhadap gaya bermainnya. "Ada banyak hal yang bisa saya pelajari dari Nicolo. Awalnya, dia lebih menyerang ke depan, seperti saya. Kemudian, dia menjadi pemain yang lebih lengkap, berusaha lebih terlibat dalam membangun serangan. Di aspek itulah saya ingin meningkatkannya. Barella teman dan tetangga saya di ruang ganti. Padahal kami tidak selalu memiliki minat yang sama," candanya. "Dia suka anggur yang enak, sedangkan saya suka Coca-Cola." Frattesi kemudian ditanya soal ketertarikan AC Milan pada musim panas lalu sebelum ia resmi pindah ke Inter. "Saya tidak pernah tahu apa-apa tentang hal itu. Agen saya bertanya, 'Kamu mau pindah kemana?' Dan pada bulan Mei tahun lalu saya mengatakan kepadanya, 'Hanya Inter.' Saya telah memutuskan itu setelah bermain melawan mereka. Inter tim yang sangat kuat, dengan pelatih hebat dan fans yang luar biasa. Jadi, saya tidak ingin mendengarkan tawaran lain." Penjaga gawang Atletico Paranaense yang dikaitkan dengan Inter Milan, Bento tidak menyembunyikan hasratnya untuk segera pindah ke klub Eropa. Berbicara dalam jumpa pers bersama timnas Brasil, seperti dilansir FC Internews, kiper berusia 24 tahun itu memberikan sinyal jelas mengenai masa depannya. Bento telah muncul sebagai salah satu penjaga gawang muda yang luar biasa di sepak bola Brasil. Hal itu membuatnya mendapat tempat di skuad timnas Brasil. Selain itu juga memicu minat transfer dari tim-tim elit Eropa. Inter mungkin menjadi tim yang paling tertarik pada jasa Bento. Nerazzurri telah mengejarnya selama lebih dari setahun. Namun di sisi lain, ada juga ketertarikan dari tim Eropa lainnya seperti Benfica dan Chelsea. Musim panas 2024 ini sepertinya akan menjadi momen menentukan bagi masa depan Bento karena ia sangat menginginkan kepindahan ke Eropa. Namun yang belum pasti adalah klub mana yang akan memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan kiper top tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini dan nantikan kembali video-video berikutnya.